Wajib banget kulit kalian itu dibersihin dulu ya, pakai facial wash ataupun pakai micellar water, supaya muka kalian itu ready dan siap untuk di make up ya. Jadi supaya pas hasil make upnya nanti itu nggak gampang beruntusan mukanya. Dan setelah kulit mukanya udah ready, lanjut aja ke step yang pertama, kalian pakai setting spray. Di sini aku pakai setting spray dari Studio Trophic yang original framing water. Ini sebagai base make up ya, ataupun sebagai moisturizer juga. Karena di sini juga sudah mengandung moisturizer. Di sini aku pakainya yang original framing water. Ini untuk kulit normal ataupun cenderung ke oily skin ya guys. Untuk kulit muka yang menengah. Kita lanjut pakai moisturizer. Untuk moisturizernya apa aja yang kalian punya di rumah, yang kalian cocok juga ya guys. Aku pakai moisturizernya dari Skintific yang MSH Niacinamide yang brightening moisturizer gel ya guys. Tuh kayak gini packagingnya. Aku sering pakai karena memang enak banget untuk dipakai make up guys ya. Jadi kita aplikasikan si moisturizernya ke seluruh muka supaya muka kita itu tetap lembab ya, dan bisa mengunci make up yang nempel di kulit muka kita nantinya. Jadi nggak gampang beruntusan, nggak gampang geradak, dan nggak gampang nge-crack juga ya guys, tetap moist. Biasanya make up yang gampang nge-crack itu kulit wajah kita itu nggak siap untuk di make up guys. Dibiarkan beberapa detik ataupun beberapa menit sampai si moisturizernya meresap dengan sempurna ke kulit. Moisturizernya udah meresap dengan sempurna, aku mau pakai skin prep dari Wardah yang Insta Perfect. Ini skin prepnya wajib banget kalian pakai ya, supaya pori-pori ataupun beruntusan yang ada di muka kita itu tersamarkan. Diaplikasikan sesuai kebutuhan kulit ya guys. Jadi biasanya di daerah sini suka ada beruntusan dan gampang nge-crack gitu ya guys tuh. Ini juga bisa mengontrol minyak yang berlebih guys. Jadi tetap aman ya. Di daerah hidung aku tambahin lagi karena sering banget di sini tuh ada komedo gitu ya, pori-pori yang muncul secara tiba-tiba dan gampang keringat juga di daerah hidung ini guys. Complexionnya aku pakai liquid foundation dari Wardah yang lightening ya guys. Ini aku pakainya yang warna natural matte finish. Ini sudah mengandung SPF 30 PA++ ya guys. Aku ngambilnya sedikit, kasih foundation ataupun liquid foundation itu jangan banyak-banyak guys. Supaya apa? Supaya kulit kita itu nggak gampang nge-crack. Aku pakai puff, nggak pakai sponge beauty blender, tapi aku pakai puff seperti ini yang biasanya itu ada di cushion ya guys. Ini aku pakai yang ini, terus aku aplikasikan ke seluruh muka aku ya guys. Kita tetepin. Dipakainya itu sedikit-sedikit aja ya guys, karena takutnya itu gampang nge-crack ya guys. Biasanya untuk make up yang natural dan simple itu nggak terlalu banyak makan foundation. Coba deh kalian belajar di tutorial make up artist, secuil tuh bisa ke seluruh muka. Rahasia make up artist itu yang penting dia bisa meratakan warna kulit aja, nggak terlalu dempul dan nggak bikin nge-crack juga guys. Wajah yang nggak ke cover gitu biasanya ditambahin sama concealer, ditambahin aja sedikit demi sedikit kayak gitu-gitu sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya untuk make up yang medok dan terlalu dempul justru biasanya itu gampang nge-crack guys. Liquid foundation sama cushion biasanya dipakai untuk make up pemula ya guys. Jadi gampang banget diaplikasikannya. Untuk make up lamaran segini cukup. Karena kan kita nggak mau ya calon mertua itu tiba-tiba kaget gitu kan lihat muka kita. Sekarang aku pakai concealer dari Wardah juga. Pakainya yang 01 ya, yang lebih terang dari liquid foundation. Untuk mengoreksi yang belum ke cover sama liquid foundationnya, kalian tinggal totol-totolin aja sedikit. Gunanya concealer dia menutupi kekurangan yang ada di muka kita, semacam kurang ke cover gitu kan sama foundation. Kalau misalnya kulit wajah kalian itu udah bagus, udah mulus, udah ke cover sama foundationnya, tinggal skip aja ya step ini. Bisa menutupi mata panda juga ya guys. Sekarang aku mau lanjut pakai loose powder. Ini aku pakainya yang Wardah lightening matte powder. Ini aku pakainya yang 02 yang warna beige. Aku pakai kuas ataupun pakai brush ya seperti ini. Disapu-sapu ke seluruh muka seperti ini. Lanjut ke bagian alis, aku mau ngebingkai alis pakai Insta Perfect Wardah ya yang matte contour brown. Seperti biasa diaplikasikannya di bagian atas dulu ya. Biasanya ini aku pakainya di bagian atas dulu seperti ini. Kita bingkai alisnya ngikutin rambut-rambut alis yang ada ya guys. Diturunin ke bawah. Diisi bagian tengahnya. Alisnya aku mau rapihin dulu pakai liquid concealer dari Wardah yang tadi aku pakai. Aku ngambil sedikit aja, aku nggak pakai aplikatornya langsung dari concealernya, tapi aku pakai aplikator lain supaya gampang banget di blendnya dan nggak terlalu banyak juga ya guys. Biasanya kalau untuk make up lamaran itu harus lebih natural ya dari make up pengantin nanti. Takutnya nggak mangling
blend bagian depannya supaya ada gradasi dan kelihatan lebih natural. Oke, untuk alisnya segini aja, kayaknya udah cukup dan udah pas, kesannya lebih natural lagi ya guys. Jadi kalau untuk make up pemula biasanya itu suka malu-malu untuk make up yang kontras. Jadi sekarang aku mau bikin tutorialnya seperti ini aja, kesannya lebih natural, nggak terlalu medok juga, supaya nanti pas make up pengantin tetap manglingin ya guys. Untuk warna eyeshadownya seperti biasa, base eyeshadow ya guys. Ini aku pakainya dari La Tulip. Ini awet banget dipakainya, itu udah beberapa kali pakai. Gunanya pakai base nyatu ke kelopak mata. Palette eyeshadow dari Pink Flash yang seperti ini warna yang 04 ya. Pakai warna yang ini langsung jedar ya guys, warna coklat tapi agak kemerahan gitu guys. Aku baurin ke seluruh kelopak mata, tapi tahap awalnya itu ngambilnya di lipatan mata dulu. Di blend perlahan seperti ini, dibaurin ke atas sampai mentok di kelopak mata ya. Garis kelopak mata itu dia ada garis dalam ya seperti ini. Nah, ini ada cekungan garis dalam mata ya. Fokusin di daerah sini ya berhentinya. Sambil di blendnya itu jangan ditekan ya guys. Jadi agak ngambang gitu supaya hasil warna eyeshadownya itu nggak ngeblok. Aku tambahin lagi warna eyeshadow yang sama di bagian area V ataupun di area luar. Ngeblend warna eyeshadow bener-bener harus telaten banget gitu guys ya, supaya pembawurannya itu kayak lebih halus, lebih sempurna kayak makeup artis profesional. Aku mau tambahin warna shimmer ini di bagian tengah kelopak mata ya guys. Kalau aku kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai shimmer ataupun glitternya kayak gini nih untuk di bagian tengah kelopak mata. Jangan lupa dikasih di bagian depan sambil di blend di bagian bawah matanya juga. Di blend lagi supaya shimmernya atau glitternya itu lebih halus lagi. Eyelinernya di sini aku pakai dari SK ya, yang Intense Eyeliner. Aku aplikasikan si eyelinernya di bagian ujungnya dulu guys. Kita bingkai. Nah, kita tarik garis lurus dari ujung sini ke ujung dalam. Diisi di bagian tightline-nya. Nah, biasanya aku isi bagian sini jadi enggak terlalu tebal ngebingkai eyelinernya ya guys. Jadi supaya kesannya lebih natural. Karena nanti kita timpa lagi pakai eyelinernya gitu ya, setelah pakai bulu mata palsu. Dijepit dulu bulu matanya supaya lentik. Aku pakai maskaranya dari Such Lady yang big volume. Aku aplikasikan ke bulu mata. Gunanya maskara ini tuh bisa ngebersihin produk eyeshadow aja gitu guys. Jadi nggak terlalu ngedoping, lebih lentik, lebih panjang dan lebih tebal, enggak ya guys. Ini cuma sekedar ngebersihin produk eyeshadow aja yang nempel atau yang jatuh ke bulu mata gitu. Dikasih juga di bagian bawah matanya supaya menghasilkan maskaranya lebih lentik, lebih panjang, dan lebih tebal di bagian bawah matanya. Kalian ulang-ulang aja, diaplikasikannya berkali-kali. Maskara Such Lady ini yang big volume tuh bagus banget guys ya. Selain dia waterproof, dia juga bisa melentikkan, memanjangkan, dan menebalkan bulu mata. Bagian maskara itu ada yang berat dipakainya ya guys. Kalau ini tuh enggak sama sekali, kayak pakai bulu mata biasa aja. Lanjut, di sini aku pakai bulu mata palsu. Ini aku belinya yang 5 pasang ya guys. Ini ada kodenya di A20 ya, banyak juga di online shop ya. Supaya bulu matanya nggak sakit ke mata, aku gunting di masing-masing sisi karena dia ada ujung yang nongol. Jadi aku gunting aja di bagian ujungnya. Setelah itu aku aplikasikan lem bulu matanya ya guys. Dan supaya bulu matanya lebih awet, nggak gampang lepas, nggak gampang copot pas nangis ataupun pas nguap. Biasanya nguap itu suka ada air mata gitu ya guys. Jadi aku kasih lem di bagian matanya kayak gini nih guys ya, diaplikasikan sebesar eyeliner yang kita bingkai tadi. Kalau istilah bahasa makeup artis ataupun makeup profesional itu semacam seperti ini tuh kayak jahit bulu mata ya guys. Tapi kalau aku sih nggak bisa jahit bulu mata, tapi setahu aku supaya lebih awet ya diginiin gitu guys. Biasanya aku nengok ke bawah ya guys, terus kita tekan dan ditarik ke atas seperti ini bulu matanya, supaya kesannya itu lebih keangkat, lebih kebuka matanya. Jadi bulu mata palsunya nggak ikut turun. Aku sisir aja seperti ini supaya nggak ngegumpal. Udah ngerasa rapi bulu mata palsunya, tinggal aku mau timpa lagi pakai eyeliner ya guys, supaya lebih rapih dan nggak kelihatan tulang bulu mata palsunya. Jangan lupa dikasih di bagian tightline ya, atau di bagian dalam. Diisi bagian yang kosongnya. Makeup yang paling susah udah jadi. Sekarang kita lanjut pakai konturnya ya guys, sama blush onnya. Untuk kontur dan blush onnya di sini aku pakai produknya Makeover. Pakai warna yang ini ditambah sama warna yang ini ya guys. Nah, aku aplikasikan di bagian tulang pipi seperti ini. Diaplikasikannya sedikit-sedikit aja, dibaurin. Jadi supaya nggak ngeblok. Kalau terlalu tebal warnanya itu kayak lebih tua ya guys. Jadi kita aplikasikannya sedikit aja, samar-samar gitu ya guys. Ditambahin di bagian hidung juga supaya kelihatan
wajah-wajah manja. Ditambah lagi sama loose powder. Kalau misalnya terlalu medok di bagian blush onnya, tinggal disapu-sapuin aja pakai loose powder. Ini cocok untuk makeup pemula yang udah ngerti produk makeup, karena memang kalau untuk makeup pemula dari nol banget itu susah dijelasin dan panjang juga durasi. Cuman kalau makeup untuk pemula itu biasanya itu lebih detail. Tapi ini khusus untuk makeup pemula yang masih malu makeup tapi udah tahu produk makeup mana aja yang digunakan gitu ya guys. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian lipstiknya. Untuk lipstiknya, di sini aku pakai warna lipstick dari Makeover yang Intense Matte Lip Cream. Ini aku pakainya yang 015. Warnanya intense. Dia bisa menutupi kekurangan warna bibir aku kayak warna bibir yang gelap ya guys. Pakai highlighter dari Luxe Crime. Warnanya kurang lebih seperti ini. Cakep banget. Ini halus banget tuh. Ngejreng ya. Dan untuk step yang terakhir di sini aku pakai setting spray dari Makeover yang Power Stay ya, kurang lebih seperti ini packagingnya. Ini kesukaan aku dan kecintaan aku banget ya guys, karena dia bisa menyatukan makeup aku yang lebih sempurna lagi. Dia nggak gampang nge-crack, nggak gampang longsor, nggak gampang luntur juga si makeupnya. Kandungannya itu dari air gitu, jadi gampang banget meresapnya ke kulit. Kalau aku pakai setting spray dirasa udah basah banget seperti ini tuh kayaknya udah cukup ya guys. Gunanya setting spray di tahap terakhir ini tuh dia bisa menyatukan produk makeup yang nempel itu lebih sempurna ke kulit kita ya guys. Jadi dia itu nggak ngambang. Pembauran makeupnya itu lebih halus dan lebih rapih. Di set pakai setting spray ya. Pasti beda banget antara pakai setting spray sama nggak pakai setting spray. Dilanjut aku pakai soft lens dari Top Gel yang ada Leo Grey ya. Ini udah aku pakai. Sini aku pakai hijab segi 4 motif premium. Ini brand aku sendiri, Mayor Style. Jadi buat kalian yang suka sama hijab motif premiumnya, kalian cek aja di description box. Nanti langsung kontak ke adminnya ya guys. Di sana ada nomor WA-nya juga. Cek aja di sini ya. Pakai hijab yang lebarnya 110 x 110 ya guys. Meskipun pendek, tapi dia masih aman, hijabnya menutup dada ya. Karena cara pelipatannya itu seperti ini, jangan ujung ketemu ujung. Jadi dia harus lebih lebar seperti ini ya, supaya dia bisa menutup dada ya. Aku pakai sekali tegap aja dia udah rapi ya guys, udah paripurna ulala pokoknya. Aku pentulin dengan harga di bawah 80.000, kalian udah dapetin hijab yang motif premium seperti ini ya. Bahannya adem banget, nyaman banget dipakainya, nggak bikin budak, nggak bikin licin juga. Tanpa ciput sama inner ninja dia masih aman ya, tetap stay di tempat ya. Kurang lebih seperti ini, cakep banget ya. Pokoknya enak banget dipakainya tuh. Motifnya premium, nggak pasaran ya guys. Bisa dibikin hijab menutup dada seperti ini ya. Bisa juga dibikin variasi apa aja ya guys. Nah sekarang aku mau bikin hijab yang simple dan perlilitan ya. Karena perlilitan ini tuh memang bener-bener kesannya lebih formal, lebih rapih lagi ya guys. Tadi aku ngambil yang satu pendek dan yang satu lagi lebih panjang. Untuk bagian yang pendeknya aku singkirin ke belakang. Bagian yang belakangnya aku tarik ke atas seperti ini. Bagian yang panjangnya aku ikat seperti ini ke bagian belakang. Meskipun dililitin tapi insya Allah dia aman ya, hijabnya masih menutup dada. Dan untuk labelnya aku taruh di bagian depan aja. Di bagian belakangnya tinggal ditarik-tarik dan kesannya kalau rapi itu lebih anggun ya guys tuh. Kayak gini, hijabnya aman menutup dada ya guys. Meskipun dililitin seperti ini tapi dia aman, hijabnya menutup dada. Semoga kalian suka. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Dan seperti biasa, kayaknya hijab aku kurang sempurna deh kalau nggak pakai bros ya. Ya supaya ada burucak burinongnya aja gitu ya. Pakai bros seperti ini tuh ya. Atau kalian juga bisa pakai bros yang seperti ini ya. Ditempelin cakep ya. Kayaknya ditambahin deh ya cincinnya juga ya. Cincin seperti ini tuh. Cakep banget. Bros yang aku pakai sama cincin yang aku pakai, kalian bisa cek linknya di description box. Look seperti ini cocok juga untuk acara pesta kondangan, pesta wisuda, acara formal, ataupun acara spesial lamaran juga ya guys. Semoga tutorial kali ini menginspirasi kalian semua. Yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga pada tahu dan ngerasain manfaatnya dari tutorial aku ini. Dan jangan lupa juga bantu dukung dan support channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Supaya aku makin semangat lagi bikin kontennya untuk kalian. Dan di next video bikin tutorial apa lagi ya? Komen juga di bawah. Nanti aku bakalan scroll dan aku baca. Setelah itu aku bikin tutorialnya untuk kalian. Oke guys, segitu aja dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.